Bab 111, tersebar, Senbon Sakura. Hoasoku milik Roja berhasil ditahan oleh sekelompok orang terkuat di kapal. Orang-orang itu mendengar kata-kata Diamante dan ekspresi ketakutan menghilang dari wajah mereka. Akhirnya, kalian siap bertarung. Roja melihat para bajak laut yang tidak pingsan saat mereka berkumpul di samping Diamante, bersiap untuk bertarung. Roja terkekeh. Matanya berbinar karena kegembiraan. Karena aku harus bertarung maka, ayo kita coba kekuatan baruku. Hiru yang diletakkan di tangan Roja, berubah kembali ke warna putih setelah Roja menarik kembali haki miliknya. Apa yang dia lakukan? Meskipun Diamante tidak mengerti tindakan Roja, mereka merasa sesuatu yang aneh akan terjadi. Mereka tidak bisa tidak waspada sambil menunggu. Suasana aneh melonjak dari tubuh Roja dan memasuki Hiru, pada saat ini bilah pedang tiba-tiba berubah bentuk. Roja berada di langit, mengawasi segala sesuatu yang ada di bawahnya, matanya bersinar dengan cahaya. Berpencarlah, Senbon Sakura. Suara itu seperti bunyi yang keluar dari jiwanya. Kesunyian. Diamante dan bajak laut lainnya memandang Hiru di tangan Roja ketika bilah pedangnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi banyak kelopak bunga sakura, yang sangat indah untuk dilihat. Dan di tangan Roja, hanya gagangnya saja yang tersisa. Pisaunya, hilang. Apa yang terjadi? Bukankah pedang itu salah satu seri Saijo Owasamono, Hiru? Mereka semua mendengar tentang Hiru yang dibawa oleh marinir. Namun, kejadian aneh yang terjadi di depan mata mereka mengejutkan mereka. Di kapal perang, para marinir melihat pemandangan ini, mereka terkejut saat melihat kelopak bunga sakura bergerak di samping Roja. Sementara Diamante dan bajak lautnya masih tertegun, Cherry Petals bergerak. Aduh, aduh, aduh. Tiba-tiba kelopak bunga itu bergerak semakin cepat, bagaikan tetesan air hujan yang tak henti-hentinya, jatuh ke arah Diamante dan anak buahnya. Darah dan kelopak bunga berhamburan di udara. Setelah beberapa saat, Diamante dan beberapa bajak laut di sekitarnya menjadi panik ketika luka mulai muncul di tubuh mereka. Sialan, apa ini? Orang-orang ini hampir tidak menggerakkan senjata mereka, mencoba melawan tetapi kelopak bunga itu tetap menemukan jalan mereka. Tubuh-tubuh yang meneteskan darah jatuh satu demi satu ke tanah. Ekspresi ngeri terlihat pada setiap bajak laut yang jatuh ke tanah. Diamante yang tengah diserang kelopak bunga itu tiba-tiba meraung. Ia mengayunkan pedangnya sembari mengenakan pakaian baru. Di bawah serangan kelopak bunga itu, seakan-akan hujan sedang jatuh di atas atap besi, suara semacam itu terdengar. Diamante sudah menduga bahwa bilah pedang yang hilang itu adalah kelopak bunga sakura yang menyerangnya. Untungnya, dengan buah iblisnya, ia membuat pakaian tipis dari besi dan ia bahkan mengenakan topeng besi. Dilengkapi dengan pedangnya dia menangkis serangan kelopak bunga itu. Sial, kamu masih punya kemampuan ini di lengan bajumu. Diamante melihat semua orang yang bersamanya kini tergeletak di tanah. Dia sendirian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak untuk melihat Roja. Pedangmu berubah menjadi kelopak bunga, itu benar-benar serangan yang mengerikan, tapi sayangnya, saat kau mengubahnya seperti itu, kekuatan di balik serangan itu tidak akan cukup untuk menghancurkan pertahananku. Kemampuanmu tidak efektif melawanku. Diamante meraung keras, tubuhnya tiba-tiba melayang saat ia menyerbu ke arah Roja yang berada di langit, ia mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Roja. Dia melihat dengan jelas bahwa di tangan Roja, hanya tersisa gagangnya saja, karena pedang itu berubah menjadi kelopak-kelopak bunga itu, tubuh Roja pasti sangat rapuh, dan selama dia bisa menghancurkannya, maka dia akan menang. Benarkah begitu? Melihat sosok Diamante yang berlari ke arahnya, Roja tertarik pada pakaian Diamante. Sepertinya kamu sudah membaca kemampuanku, tapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Nada bicara Roja berubah menjadi nada mengejek, dia berkata, menurutmu, apakah aku bisa memasang busosoku haki pada kelopak bunga itu atau tidak? Mendengar kalimat ini, Diamante yang bergegas menuju Roja, tiba-tiba memucat. Mungkinkah? Ketakutan tampak jelas di mata Diamante, tanpa sadar ia menatap ke arah kelopak bunga itu dan betapa terkejutnya ia, seluruh kelopak bunga di langit tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dibandingkan dengan kelopak bunga sakura yang indah sebelumnya, black metal itu agak menakutkan. Jangan, Diamante mengayunkan pedangnya, mencoba menahan serangan kelopak itu. Akan tetapi, kelopak bunga itu terus saja mendekat ke arahnya, tidak peduli seberapa kuat ia melawan, karena kelopak bunga itu melilit tubuhnya sepenuhnya. Hampir pada saat berikutnya, pakaian baja Diamante terpotong seluruhnya. Aduh, darah bercucuran, di sekujur tubuhnya muncul luka-luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Engah, Diamante meludahkan darah. Ia tidak lagi memegang pedang di tangannya. Ia jatuh dari langit ke dalam api yang masih menyala di kapal. Di langit, Roja menatap Diamante yang kalah. Ia menggelengkan kepalanya sambil mencabut haki miliknya dari kelopak bunga. Dan dengan sekejap kelopak bunga itu mulai berkumpul. Dan akhirnya, Hiru asli kembali ke tangannya dan dengan lembut dia memasukkannya ke dalam sarungnya. Ini hanya Shikai, dan seseorang sekuat Diamante tidak mungkin menjadi lawanku. Sambil menatap kapal bajak laut di bawahnya, Roja bergumam dalam hatinya. Dia pikir seseorang sekuat Diamante akan menjadi lawan yang baik, tetapi ternyata dia sangat rapuh. Sepertinya mulai hari ini, para wakil Laksamana tidak akan menjadi lawannya lagi. Tentu saja Garbs tidak termasuk P. Aku tidak tahu seberapa kuat diriku sekarang, dan aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Doflamingo. Tak ada yang bisa mengukur kekuatanku, dan meski dia tahu kekuatan Doflamingo, dia tak yakin dengan hasilnya. Setelah Hiru kembali ke sarungnya, api akhirnya padam. Meski begitu, asap masih mengepul ke angkasa, sementara kapal itu kini hancur total, yang menandakan bahwa ini bukanlah mimpi. Semua ini nyata. Bab 112, Dunia dalam kegoncangan. Jagoan, Roja kembali ke kapal perang.
Semua marinir di kapal perang tidak sadarkan diri, hanya sebagian kecil yang sadar kembali. Bersihkan kekacauan itu, lalu mari kita kembali ke pangkalan. Roja menggelengkan kepalanya dan kembali ke kabinnya sendiri. Setelah waktu yang lama, para marinir di kapal perang terbangun. Mereka tidak melihat sesuatu seperti pertarungan terakhir sebelumnya, pertarungan ini bukanlah sesuatu yang dapat terjadi di West Blue. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dan mereka tidak perlu mengerti, yang perlu mereka ketahui hanyalah hasilnya. Dan tanpa diragukan lagi, hasilnya adalah kemenangan Roja. Dan kemenangan yang sempurna pada saat itu. Bahkan keluarga Don Quixote bukanlah lawan Roja. Inilah kekuatan Laksamana muda Roja, tidak akan lama lagi sebelum dia dipromosikan menjadi wakil Laksamana dan dia mungkin akan dipindahkan ke Greenland. Melihat kapal bajak laut yang hampir hancur, banyak marinir bergumam, ketakutan merayapi hati mereka ketika mengingat sosok Roja yang berada di langit. Perwira tinggi keluarga Don Quixote, Diamante dikalahkan saat ia mencoba menyerang kapal perang di pangkalan pertama di West Blue. Ketika berita ini keluar, semua orang di West Blue terkejut. Semoku tidak menyangka keluarga Don Quixote akan bergerak secepat ini, mereka bahkan menyerang sebelum Roja bisa kembali ke markas. Yang tidak ia duga adalah bahwa Roja benar-benar dapat mengalahkan mereka. Ini jelas merupakan tamparan di wajah semua orang di keluarga Don Quixote. Tidak, ini lebih seperti dia menginjak-injak mereka. Semoku tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula, markas pertama di West Blue terlalu jauh dari markas. Kali ini Roja membentuk kebencian yang sangat besar, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Doflamingo, maka mungkin hanya markas yang menjadi tempat aman baginya. Setelah Semoku menerima berita itu, dia langsung memutuskan untuk memindahkan Roja kembali ke markas. Pasukan bawah tanah semuanya khawatir tentang bagaimana keluarga Don Quixote akan menghadapi marinir yang menghancurkan markas mereka. Tetapi mereka terkejut mengetahui bahwa keluarga Don Quixote gagal dalam serangan mereka dan bahkan salah satu perwira tinggi mereka dikalahkan. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh Barat Biru, yang membuat semua kekuatan bawah tanah dalam keadaan kacau. Apakah marinir biru Barat sekuat ini? Pasukan bawah tanah ketakutan, semuanya menghentikan operasi yang tengah mereka lakukan dan bersembunyi. Perbuatan pangkalan pertama menyebar ke seluruh barat bagaikan api. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu untuk mendapatkan kembali prestise mereka merasa seperti seember air dingin dituangkan di atas kepala mereka. Banyak sekali bajak laut yang ketakutan, mereka tidak berani menyeberangi perairan di bawah yurisdiksi pangkalan pertama. Dan penyebab semua ini tidak diragukan lagi adalah Roja. Banyak kekuatan bawah tanah bertindak gila-gilaan dalam mencari informasi tentang Roja. Sekalipun identitas Roja dirahasiakan, Semoku tidak akan mampu menyembunyikannya sepenuhnya. Lagi pula, banyak orang di Kam dan banyak perwira yang mengetahui tentangnya. Setelah interogasi besar-besaran yang gila, pasukan bawah tanah akhirnya menggali informasinya. Nama lengkap Roja, Monkey D. Roja, keponakan dari pahlawan marinir, Garp. Berita ini bahkan menyebar ke dunia baru, yang membuat banyak bajak laut terkejut. Bahkan para Yonko pun mendengar berita ini. Lagi pula, nama Garp tersebar di lautan, semua orang pasti mengenalnya. Bahkan perbuatan Roja dalam misi dan konfrontasinya terhadap Lao Ge, dan juga hasil ujian kelulusannya, semuanya terbongkar. Guncangan itu tidak terbatas pada wilayah Barat Biru, setiap kekuatan di dunia ikut terguncang. Semua orang menganggap wajar jika Roja bisa mengalahkan Diamante, meskipun kekalahan mereka merupakan kerugian besar, itu wajar saja, lagi pula, dia adalah keponakan Garp dan juga, di masa depan jika tidak terjadi apa-apa, maka Roja akan menjadi Laksamana. Bagaimana reaksi Doflamingo sekarang? Banyak orang yang punya hubungan dengan keluarga Don Quixote merasa tegang, ini bukan masalah kecil lagi. Jika orang yang mengalahkan Diamante adalah seorang bajak laut, maka ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga Don Quixote. Sekalipun Roja bukan bajak laut, gerakan ini niscaya akan mendorong Doflamingo hingga batas maksimal. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, banyak kekuatan memusatkan perhatian mereka ke arah biru barat menunggu. Roja adalah keponakan Garp, latar belakang ini akan membuat banyak orang gemetar ketakutan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan latar belakangnya, menjadi keponakan Garp adalah harta karunnya, belum lagi Hoasoku Haki, orang itu mungkin akan menapaki jalan seorang raja. Sebentar lagi, Laut Barat akan terbalik. Seorang pemimpin pasukan tertentu di West Blue bergumam, ini bukan hanya idenya, semua orang di West Blue punya ide yang sama. Bab 113, Kedatangan Doflamingo. Doflamingo sedang duduk di kursi sambil menyeruput segelas anggur merah di dek kapalnya. Apakah dia orang yang sama yang menangkap Lao Ge? Nada bicara Doflamingo sangat tenang, tetapi suasananya semakin gelap. Para bajak laut biasa tidak dapat berbicara karena keringat dingin mengalir dari punggung mereka. Kaca, cangkir di tangan Doflamingo tiba-tiba pecah. Dovi, Trebol tiba-tiba muncul di samping Doflamingo, wajahnya muram dan percikan kejahatan terlihat di matanya. Hanya dia dan dua orang lainnya yang berani berbicara dengannya. Mereka adalah para pejabat tinggi keluarga Don Quixote. Mereka adalah Trebol, Pika, Diamante, dan Vergo yang menyelinap ke marinir, keempatnya tidak sama dengan yang lain di keluarga, mereka seperti saudara bagi Doflamingo. Mereka adalah orang-orang yang memberinya buah dan juga yang membuatnya lebih kuat. Keempat orang itu benar-benar berbeda dari yang lainnya. Itu adalah anggota keluarganya, Monyet D. Roja. Doflamingo berdiri. Nada suaranya sangat dingin saat langit tiba-tiba berubah menjadi badai. Aku tidak menyangka karakter seperti keponakan Garp akan muncul di West Blue. Niat membunuh Doflamingo melonjak dan bahkan saat dia mengucapkan nama Garp tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam suaranya.
Siapa dia? Dia adalah seseorang dengan Haoshoku Haki, seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Dia dulunya adalah salah satu bangsawan di dunia ini, salah satu naga langit. Latar belakang apapun di depannya tidak ada apa-apanya, hanya karena Roja adalah keponakan Garp, dia akan mundur. Itu tidak mungkin. Fufafu, kalau begitu aku pergi sendiri. Di markas pertama West Blue, di kedalaman penjara. Diamante mengenakan borgol Kairoseki, darah di tubuhnya telah lama mengering, dia terbaring setengah mati di sudut sambil bergumam. Ini bukan akhir, tidak seorang pun mendengar suara Diamante. Tidak ada yang terjadi di yurisdiksi pangkalan pertama, jadi semua anggota berkumpul di pangkalan. Roja kembali dan langsung menuju ke lapangan latihan, dia tidak mengizinkan orang lain masuk. Dia hanya akan keluar untuk makan. Dari lapangan latihan, setiap orang sering mendengar suara gemuruh yang keluar. Dan kadang-kadang pangkalan itu berguncang sedikit, yang membuat marinir takut bahwa Roja akan menghancurkan pangkalan itu dengan salah satu serangannya. Roja adalah pemimpin pangkalan pertama saat ini, tetapi mungkin perintah pemindahannya akan datang cepat atau lambat. Biru barat tenang. Keluarga Don Quixote tampaknya telah menghilang, tidak ada berita yang datang. Sepertinya semuanya akan baik-baik saja untuk saat ini. Akhirnya, pada hari ini kapal markas besar marinir mengirimkan beberapa berita, hanya butuh setengah hari untuk tiba di pangkalan pertama. Berita ini membuat banyak orang merasa lega. Seolah-olah ada batu besar yang terangkat dari hati mereka. Sang marinir memandang ke laut menunggu kapal perang. Tepat ketika mereka sedang menunggu, tiba-tiba bayangan sebuah kapal muncul. Bayangan ini menuju ke pangkalan. Tak lama kemudian semua orang melihat bayangan itu, tetapi ekspresi mereka bukanlah ekspresi terkejut karena kapal perang itu datang terlalu cepat, melainkan ekspresi terkejut. Lagi pula, kapal itu tidak berada di laut, tetapi terbang di angkasa. Bayangan itu semakin dekat, konturnya semakin jelas dan jelas, ini jelas bukan sebuah kapal, dan ini juga bukan seekor burung, ini adalah seseorang. Saat siluet itu makin dekat, orang-orang akhirnya tahu siapa itu. Keringat dingin terus bercucuran dari para marinir itu dan ketakutan merayapi hati mereka. Itu dia, ternyata dia akan datang sendiri ke West Blue. Sosok itu terus mendekat sementara kepingan awan putih terus bermekaran di langit. Jelas ini hanya satu orang, tetapi kedatangan orang ini membuat semua orang di base pertama hampir pingsan. Tekanan yang mereka hadapi sangat besar. Fufafu, bawahanku Diamante, apakah kamu masih hidup? Disertai tawa jahat tersebut, setelah suara itu benar-benar menghilang, sosok itu jatuh dari langit tepat di pelabuhan. Wajahnya menunjukkan senyum menyeramkan, cukup untuk menakuti anak-anak dan mungkin muncul dalam mimpi buruk mereka. Semua orang tahu identitas orang ini. Doflamingo. Kapal perang markas besar marinir akan memakan waktu setengah hari untuk tiba. Doflamingo adalah orang pertama yang tiba di sini. Meskipun Doflamingo tidak menggunakan Haoshoku, para marinir tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan tanpa sadar mundur. Marinir di sini, semua orang termasuk Tika, tidak melihat siapapun yang nilainya buronan sebesar Doflamingo. 340 juta buah beri, bagi mereka karunia ini sebesar pohon raksasa. Mereka tidak dapat menahan kengerian yang mereka rasakan. Kapal perang itu membutuhkan waktu setengah hari untuk tiba, dan setengah hari itu lebih dari cukup bagi Doflamingo untuk memusnahkan seluruh pangkalan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul dari pikiran semua orang. Itulah sosok Roja. Tampaknya satu-satunya harapan mereka sekarang adalah Roja, jika dia dapat menghalanginya selama setengah hari hingga kapal perang tiba maka mereka dapat hidup. Tapi, setengah hari terlalu lama, biasanya dia hanya bisa bertahan beberapa jam saja yang membuat keadaan mereka putus asa. Keringat dingin terus bercucuran dari setiap orang yang hadir di sana, mereka tidak dapat menjaga hatinya tetap tenang. Marinir terus mundur saat berhadapan dengan senyum jahat Doflamingo. Tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Suara Doflamingo bergema, pada saat yang sama dia menggoyangkan jarinya dengan lembut. Dengan gerakan yang begitu sederhana, suasana berubah, hasrat membunuh yang tak terhingga menyeruak keluar dari dirinya. Dengan niat membunuh yang mengerikan, seutas benang yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, muncul dari jarinya dan disapu secara horizontal, benang itu setajam baja atau mungkin lebih tajam. Ketika benang yang turun ini tampaknya memiliki kekuatan untuk menjatuhkan langit dan membelah bumi. Orang-orang yang hadir tidak dapat melihat benang itu tetapi mereka dapat merasakan bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Jantung mereka akan berhenti berdetak karena ketakutan saat mereka melihat kematian di depan mereka. Namun benang tak kasat mata itu gagal bergerak maju. Ia terhalang. Sebuah pedang menghalanginya. Bila pedang ini berwarna putih bersih, karena memantulkan sinar matahari. Pedang itu berada di tangan seorang pria itu mengenakan seragam marinir, dia tampak seperti seorang jenderal dan berdiri di depan Doflamingo. Biarkan saya menjawab pertanyaan Anda, mengapa repot-repot dengan mereka? Suaranya ringan, dan niat membunuh yang ada sebelumnya tiba-tiba menghilang. Bab 114, menghadapi Doflamingo. Roja akhirnya tiba. Tinggi Roja sama seperti orang biasa, mungkin hanya sedikit lebih tinggi sedangkan Doflamingo tingginya 3 meter. Saat mereka berdiri berhadapan, momentum Doflamingo tidak memberikan efek apapun pada Roja, rasanya seperti ada keretakan di antara mereka berdua. Mulut Roja menampakkan senyum tipis saat ia menatap Doflamingo, lalu ia berkata, siapa namanya lagi, Diamante. Ia ada di penjara dan aku tidak yakin apakah ia masih hidup atau tidak, ia seharusnya tidak mati. Suara Roja melemah dan pada saat bersamaan benang itu tiba-tiba tidak dapat menahan lagi dan putus. Bersenandung, saat benangnya putus, gelombang mengerikan menyerbu dari segala arah, membuat jubah Roja berkibar dan mantel bulu merah muda milik Doflamingo bergetar.
Pada saat yang sama, gelombang udara mendorong mundur marinir. Sekarang di pelabuhan, hanya ada dua orang. Roja dan Doflamingo. Monyet D. Roja. Doflamingo tidak menyerang secara langsung, tetapi menatap Roja melalui kacamata hitamnya yang aneh. Dia tersenyum jahat. Fufafu, aku punya informasi kalau kau punya potensi untuk menjadi seorang laksamana, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri karena ini, kan? Doflamingo tampak seperti iblis dan berkata kepada Roja, lihatlah dirimu, kamu sudah menebak bahwa aku akan datang ke sini, tetapi kamu tidak pergi terlebih dahulu. Mengapa saya harus pergi? Roja memegang gagang pedang Hiru dan terkekeh, lalu menatapnya sejenak, lalu dengan ucapan, oh, dia berkata, ya, aku akan benar-benar lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Roja berbalik dan menghadapi para marinir itu, yang masih gugup, dia tertawa ringan dan berkata, pertarungan ini tidak akan mudah, jadi, kalian bisa pergi, omong-omong, bawa orang-orang di pangkalan dan pergi ke sisi lain pulau. Ini adalah perintahnya. Dia benar-benar santai saat mengeluarkan perintah ini. Dia bahkan tertawa kecil, yang membuat para marinir itu menahan rasa takut mereka. Tuan Roja, aku baik-baik saja di sini sendirian. Roja berbalik, tidak lagi memandang marinir itu. Perkataannya lugas, tindakannya sederhana, tidak banyak bicara, tetapi bagi marinir masa kini, mereka tidak dapat menggambarkan apa yang dirasakan hati mereka saat ini. Sejak Roja datang ke sini, tidak ada yang mati, dan hampir sendirian menghancurkan bajak laut Gecko, dan sekarang dia menghadapi bajak laut Don Quixote sendirian. Mereka belum pernah bertemu pemimpin seperti itu sebelumnya. Hampir semua pemimpin akan membiarkan anak buahnya menyerang sementara mereka menonton. Tuan Roja, para marinir menahan rasa takut di hati mereka. Mereka merasa bersemangat, ingin segera mengangkat senjata dan melawan Doflamingo, tetapi mereka tahu bahwa mereka hanya akan menghalangi Roja. Jadi, yang bisa mereka lakukan hanyalah mundur. Tak seorang pun berkata apa-apa lagi saat mereka semua mundur bersamaan, mereka menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, mata mereka penuh dengan kekhawatiran, meskipun mereka mundur, hati mereka gelisah. Roja sangat kuat, tapi musuhnya kali ini adalah bajak laut besar yang terkenal. Kapal markas marinir masih harus tiba beberapa jam lagi. Doflamingo menatap Roja, dia tidak menghentikan marinir untuk mundur, meskipun dia ingin menggunakan mereka untuk mengalihkan perhatian Roja, tetapi dia tidak akan melakukannya. Karena Roja berani menghadapinya sendirian, maka dia tidak akan pernah menghindari tantangan, karena dia adalah Tenryubito, Don Quixote Doflamingo. Jika dia takut dengan tantangan kecil seperti itu, maka Wasoku dan juga kualifikasi untuk menjadi raja akan menjadi sia-sia baginya. Fufafu, sisi lain pulau ini. Apakah menurutmu itu akan berguna? Nada bicara Doflamingo sangatlah jahat, jika orang biasa mendengar suaranya mereka akan ketakutan setengah mati. Roja menatap Doflamingo, ekspresinya tenang saat dia berkata, tidak akan ada gunanya, jika kau mengalahkanku. Benarkah begitu? Doflamingo menendang dan bergegas menuju Roja. Dia tidak menggunakan kemampuan buahnya, hanya penggunaan sederhana dari pengerasan Busosoku. Menghadapi serangan Doflamingo, Roja tidak takut sama sekali, yang ia rasakan hanyalah darahnya yang mendidih karena kegembiraan. Sepertinya sudah sekitar 2 tahun sejak dia datang ke dunia ini, dan dari orang biasa, dia menguasai kemampuan api, menguasai Getsuga Tenso, dan baru-baru ini menguasai Senbon Sakura. Sudah hampir waktunya untuk memberitahu dunia namanya. Ding! Dalam menghadapi Doflamingo, Roja menggunakan serangan horizontal yang sangat sederhana dengan pedangnya, sambil juga menggunakan Busosoku, pengerasan. Saat keduanya bertabrakan, tidak ada kekuatan khusus, tetapi retakan muncul di udara. Keduanya menggunakan hal yang sama. Hoasoku, Haki. Doflamingo ingin menggunakan Hoasoku untuk membuat marinir di depannya, tahu siapa tuannya di sini. Namun, dia tidak menyangka Hoasoku Haki miliknya yang kuat akan berhadapan dengan Hoasoku Haki yang lebih tirani. Bab 115, Pertarungan Haoshoku. Gemuruh. Ketika Haoshoku Haki milik keduanya beradu satu sama lain, sebuah raungan dikeluarkan dan dunia menjadi redup. Ini bukan lagi sekadar benturan kekuatan, ini berubah menjadi pertarungan Haoshoku Haki. Kaca, retakan muncul di udara dan gemuruh guntur akibat tabrakan ini. Hal ini memberikan ilusi bahwa kekosongan akan segera pecah. Beberapa awan putih yang muncul di langit tiba-tiba menjadi gelap. Di penjara bawah tanah di pangkalan, Diamante yang ditahan di sana membuka matanya, dia menyeringai. Haki ini, aku tidak salah. Aku bilang ini bukan akhir, pangkalan ini akan hancur total, dan itu akan jadi akhirmu. Diamante teringat akan sosok Roja, wajahnya menampakkan senyum aneh penuh ejekan seolah ia sudah bisa melihat Roja mati putus asa dan markas marinir hancur total. Haoshoku, Haki. Ekspresi Doflamingo berubah, tanda-tanda yang baru saja dilihatnya adalah konfrontasi Haoshoku Haki. Dia jelas-jelas tidak menyangka Roja bisa menggunakan Haoshoku. Doflamingo telah lama mengumpulkan informasi Roja, namun sayangnya, informasi tersebut adalah tentang Roja dari Kam dan bukan Roja saat ini. Sekalipun ada beberapa informasi intelijen tentang dia di West Blue, namun informasi semacam itu tidak jelas, beberapa orang bahkan akan membanggakannya dan mengatakan bahwa Roja memiliki kekuatan seperti dewa. Tidak seorang pun akan mempercayai informasi seperti itu. Mengira Roja tidak tinggal lama di West Blue, Doflamingo menilai Roja berdasarkan informasi sebelumnya, namun kemampuannya menggunakan Haoshoku tidak ditemukan dalam informasi apapun yang dikumpulkannya. Retakan. Dua orang menggunakan jenis haki yang paling kuat saat berhadapan satu sama lain, tabrakan semacam ini akan mengubah awan putih menjadi hitam dan akan menghancurkan bumi. Karena dampaknya berasal dari pedang Roja dan kaki Doflamingo, semua kekuatan terkumpul di tempat itu yang tidak memengaruhi marinir. Tetapi,
Mereka melihat perubahan pemandangan, dan mendengar gemuruh guntur, mereka tidak dapat tenang. Bagi mereka, ini bagaikan manusia biasa yang menyaksikan pertarungan antar dewa. Mengaum, gemuruh, thunder terus berjatuhan, mengejutkan setiap marinir yang hadir. Dia tidak bisa tenang, Doflamingo tahu, dia tahu bahwa dalam konfrontasi ini dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, begitu jelas terlihat keterkejutan di seluruh wajahnya. Kalau selisihnya kecil saja, tidak akan kentara, tidak akan mudah menyadari perbedaan kekuatannya. Dengan kata lain, Haoshoku haki milik Roja lebih kuat daripada miliknya, tetapi tidak sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ledakan. Pertarungan ini berakhir karena terdapat kesenjangan kekuatan yang cukup jauh. Pertarungan ini tidak berlangsung lama, hanya berlangsung beberapa saat, dan antara Roja dan Doflamingo, terbentuklah badai. Badai itu tidak menerjang Roja sama sekali. Semua ombak menerjang ke arah Doflamingo, mantel merah jambunya terus berkibar dan retak seperti jaring laba-laba terbentuk di bawah kakinya. Hasilnya sudah jelas. Doflamingo tidak dapat menghadapi Haoshoku milik Roja dan benar-benar kalah telak di hadapannya. Tidak mungkin, Haoshoku semacam ini, siapa sebenarnya kamu? Walaupun Doflamingo tidak menerima luka fisik apapun, namun harga dirinya menerima luka kritis. Dia memandang Roja dengan hati yang bingung. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, siapakah orang ini? Haoshoku miliknya sebenarnya jauh lebih kuat daripada miliknya, dia merasa seperti sedang menghadapi sang saat ini. Monkey, De Roja, kamu seharusnya sudah tahu identitasku dan segalanya tentangku. Roja memperhatikan Doflamingo dengan acuh tak acuh. Doflamingo menarik napas dalam-dalam dan nyaris tenang, tetapi ia tak lagi memperlihatkan ekspresi arogan di wajahnya. Haoshoku haki, artinya lebih dari sekedar kekuatan pemegangnya, itu berarti bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja. Lautan memiliki banyak orang yang mampu menggunakannya, tetapi hanya satu orang yang akan menduduki posisi itu pada akhirnya. Di era yang sama, semua orang yang memegang Haoshoku saling berhadapan, tidak peduli status mereka, pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang. Awalnya kukira kau seorang marinir, tapi sekarang sepertinya tidak. Senyum jahat Doflamingo kembali tersungging di wajahnya saat ia menatap Roja. Identitas yang Anda bicarakan mengacu pada ini. Roja mendengarkan kata-kata Doflamingo dan tiba-tiba tertawa, mata Roja menatapnya dengan tatapan dalam dan berkata, marinir atau bajak laut, apakah ada bedanya? Doflamingo menatap Roja dalam-dalam, seolah mengerti maksudnya dan sekali lagi tersenyum jahat. Begitukah, Fufafu? Kualifikasi raja yang dimaksud bukan hanya bahwa ia bisa menjadi raja suatu hari nanti, artinya ia tidak akan tunduk pada aturan, ia tidak akan tunduk pada yang lain, dan kalaupun ia tunduk, ia tidak akan mempunyai kualifikasi itu. Hampir tidak ada marinir yang memiliki Haoshoku dan inilah alasannya. Sebenarnya, siapa yang bilang kalau marinir harus tunduk pada aturan dan menyerah pada yang lain? Garp mengguncang lautan meski dia hanya seorang wakil laksamana, dia menolak promosi menjadi laksamana dan bahkan jika Sengoku memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, dia akan mengabaikannya sepenuhnya. Roja adalah keponakan Garp, dengan mentalitas seperti ini, tidak mengherankan sama sekali jika dia memiliki Haoshoku. Di pelabuhan, selain Roja dan Doflamingo, tidak ada seorang pun. Semua marinir telah mundur ke tempat yang sangat jauh. Setelah mereka melihat Haoshoku tadi, mereka paham bahwa mereka hanya akan membebani Roja jika mereka tetap tinggal, jadi mereka mundur ke seberang pulau. Kadang-kadang mereka menoleh ke belakang dan menatap ke arah Roja dan Doflamingo, mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, yang dapat mereka lakukan sekarang hanyalah merasa gugup saat mereka berpaling lagi. Langit gelap, angin terus bertiup, dan atmosfer kembali stagnan. Bab 116, Roja vs Doflamingo. Biru barat, langit mendung, tampak suram dan menyedihkan, dua kapal perang besar bergerak menuju pangkalan pertama. Di kedua kapal perang tersebut, terdapat total 3 perwira tinggi, 2 laksamana muda, dan seorang wakil laksamana. Wakil laksamana ini sungguh istimewa. Dan itu karena dia dipanggil Garp, Tel, Lul Rip Mingo. Garp berdiri di dek sambil melakukan tidur berdiri yang misterius, dan 2 orang lainnya berdiri di belakang dan memandangi laut. Kami akan sampai di sana dalam beberapa jam. Wakil laksamana Garp sama sekali tidak terlihat khawatir. Keduanya tampak santai, saling tertawa, jika Garp tidak khawatir maka mereka tidak perlu khawatir. Mereka memperkirakan tidak akan terjadi kecelakaan. Tiba-tiba, seorang marinir bergegas dengan kepanikan di seluruh wajahnya. Tuan Garp, apa itu? Sebelum dia bisa sampai ke Garp, salah satu laksamana muda menghentikannya, dia tidak ingin dia mengganggu tidur Garp, jadi dia mengerutkan kening sambil memarahi marinir itu. Apa yang membuatmu begitu gugup? Sang marinir berhenti sementara keringat dingin terlihat di dahinya, dia sangat gugup, dia menatap laksamana muda di depannya dan berkata sambil gemetar. Tuan, masalah besar, kami, baru saja menerima informasi, bahwa Don Quixote, Doflamingo, muncul di markas pertama West Blue. Suara marinir ini bergema di seluruh kapal perang. Doflamingo, muncul di markas pertama. Ekspresi kedua orang itu berubah. Mereka punya firasat buruk tentang ini. Doflamingo sudah bergegas menuju markas pertama tetapi mereka masih punya beberapa jam sebelum bisa sampai di sana yang mana sungguh buruk. Wajah mereka memucat. Pada saat yang sama, semua orang di kapal perang berhenti setelah mendengar berita ini, kengerian muncul di wajah setiap orang. Kesunyian, suasana tiba-tiba berubah, awan putih tiba-tiba berubah gelap. Sepertinya akan segera turun hujan. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Garp berkata dengan mata mengantuk, dia melihat ke arah awan gelap di langit dan bergumam. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ekspresi semua orang di kapal perang itu tampak tidak benar, dia membuat ekspresi aneh saat berkata. Ada apa? Apa yang terjadi?
Pelabuhan pangkalan. Doflamingo tak meneruskan ucapannya, ia mengulurkan tangannya sementara wajahnya masih menyunggingkan senyum jahat. Ia datang ke sini bukan untuk ngobrol, ia datang ke sini hanya untuk satu alasan, yaitu untuk membunuh Roja. Sekalipun Roja memiliki Haoshoku, itu tidak masalah. Dia tidak perlu mengatakan apapun karena tujuannya jelas. Di saat berikutnya, niat membunuh Doflamingo membumbung tinggi, dia membentuk cakar dengan tangannya dan melambaikannya ke arah Roja. Astaga, 5 benang muncul dari ujung jarinya yang tampak cukup tajam untuk memotong baja, benang tersebut hampir tak terlihat saat mereka bergerak menuju Roja. Walaupun mereka sebenarnya tak terlihat, Roja menggunakan Kenbunsoku Haki untuk menangkap lintasan mereka, dia tetap tenang saat mengayunkan pedangnya. Aliran pedang, kremasi, ledakan, pilar api menjulang tinggi, ganas dan tak terhentikan. Tanpa berpikir panjang Roja langsung menggunakan apinya, dengan orang-orang seperti Doflamingo sebagai lawannya ia tidak perlu menahan diri. Doflamingo tidak seperti Diamante, dia tidak ceroboh, dari informasi yang dia kumpulkan dia tahu bahwa Roja memiliki kemampuan untuk menggunakan api. Jadi ketika Roja menggunakannya, dia tidak terkejut dan tidak panik, dia bahkan tidak menghindar sementara tangannya terus melambai. Bersenandung, api di depannya terpotong, dan pada saat yang sama, 5 benang bertabrakan dengan pedang Roja. Meskipun benang-benang itu setajam dan sekuat baja, anehnya benang-benang itu sangat fleksibel. Ding, tiba-tiba percikan api mulai berterbangan dari tabrakan itu. Serangan Doflamingo tidak berhasil jadi dia menggunakan tangan lainnya. Jatuh, kali ini benang Doflamingo bukan benang tak terlihat, melainkan benang 5 warna seukuran paku yang melesat ke arah Roja. Maaf, menghadapi serangan ini, Roja langsung menggunakan Soru, sambil memindahkan puluhan meter dari posisinya. Setelah menghindari serangan ini, Roja menatap Doflamingo dan mengayunkan pedangnya. Getsuga Tenso, bersenandung, energi pedang berbentuk bulan sabit merah melesat ke arah Doflamingo dan menghancurkan setiap bangunan yang dilaluinya. Ekspresi Doflamingo sama saja, dia mengguncang api, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan. Kumo no Sugaki, benang-benang tersebut membentuk jaring laba-laba di depan Doflamingo, warna gelap melekat pada benang yang membentuk jaring tersebut yang merupakan efek dari pengerasan Busosoku. Ding, serangan Roja langsung mengenai jaring laba-laba, saat terjadi tabrakan itu terdengar suara logam beradu dengan logam lainnya. Percikan api berhamburan sementara jaring laba-laba dan Getsuga Tenso mencoba saling mendorong. Lalu tiba-tiba Getsuga Tenso menyerbu maju seperti orang gila, jaring laba-laba berhamburan dan berubah bentuk menjadi bentuk jaring basket, tapi dia tetap tidak bisa menembusnya karena jaring laba-laba ini sungguh tebal. Percuma saja, Doflamingo berdiri di balik jaring laba-labanya sambil memperlihatkan senyum jahatnya kepada Roja, nampaknya ia sudah menduga hal ini. Benang-benang itu seakan-akan baja namun tetap lentur seperti jaring laba-laba, dan setelah menempelkan haki padanya, hampir mustahil untuk memotongnya. Doflamingo bersikap santai seolah-olah hasil pertarungan ini ada di tangannya sejak awal. Setelah jaring samping memblokir serangan Roja, Doflamingo mengulurkan tangannya dan membuat telapak tangan ke arah Roja. Terlalu panas. Benang-benang yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu dan membentuk satu benang yang sangat tebal, lalu melesat menuju Roja dengan kecepatan yang sangat cepat. Benang ini menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan tiba-tiba benang itu berada di atas Roja, garis muncul di pangkal di belakangnya. Jelas, markas itu terbelah dua. Dan bahkan terhadap serangan semacam itu, ekspresi Roja tidak berubah, dia hanya mengayunkan pedang di tangannya. Ledakan, serangan Hiru dan Doflamingo bertabrakan, dan terdengar raungan. Bab 117, Senbon Sakura. Setelah tabrakan itu, tangan Roja bergetar sebentar, tubuhnya berdiri tegak tetapi di bawah kakinya, tanah retak. Siapapun dapat menebak seberapa besar tekanan serangan itu. Mereka semua keluar. Roja tidak menoleh ke belakang, namun dengan menggunakan Kenbunsoku Haki miliknya, dia dapat merasakan kehadiran para marinir itu. Bangunan di belakangnya terpotong setengah oleh serangan terakhir itu, namun untungnya semua marinir itu telah keluar. Tetapi pemandangan ini membuat setiap marinir memperlihatkan sedikit ketakutan di matanya. Seluruh markas terbelah dua. Monster macam apa itu? Doflamingo, monster apa itu? Bisakah Tuan Roja benar-benar menang melawan monster seperti itu? Ketika pangkalan itu terbelah dua, semua marinir berlarian meninggalkan tempat kejadian dengan cepat, kemudian ketika mereka melihat ke belakang mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Menghadapi monster yang mengerikan seperti itu, bagaimana Roja bisa bertahan selama setengah hari? Bagaimana dia bisa menunggu sampai kapal perang dari markas besar tiba di sini? Ledakan, ledakan, ledakan. Roja dan Doflamingo bergerak sambil bertarung, mereka sudah berada jauh di dalam pulau. Basis yang terpecah semakin hancur. Roja menggunakan apinya, sementara Doflamingo menggunakan benangnya untuk memotong api sebelum mencapai dirinya. Doflamingo tidak dapat mendekat karena api Roja menghalangi jalannya, jadi dia hanya bisa mendekat. Namun, serangan jarak jauhnya cukup kuat karena dia memiliki buah iblis. Getsuga Tenso milik Roja terhalang oleh jaring laba-laba, api tidak dapat membakar benangnya jika dia menggunakan haki pada mereka, jadi dia dapat mengabaikan api dan menyerang tubuh Roja secara langsung. Permainan ini tidak berguna, apimu tidak dapat melukaiku. Kau seharusnya sudah tahu bahwa ini adalah perjuangan yang sia-sia. Semua kemampuanmu tidak berguna melawanku. Kau tidak memiliki kesempatan untuk menang. Doflamingo terus melambaikan tangannya dan dengan santai memotong api dan setiap kali Roja menggunakan Getsuga Tenso dia akan membuat jaring laba-laba lagi. Benarkah begitu? Roja berada di tengah api, dia berdiri seperti raja yang menguasai semua api. Apinya tidak cukup kuat, energi pedangnya juga cukup kuat. Dengan kemampuan itu saja, dia benar-benar tidak punya peluang melawan Doflamingo. Tapi, dia masih punya kemampuan lain.
Karena kamu mengatakan ini, maka kurasa pemanasannya sudah selesai. Di tengah api, Roja tiba-tiba memegang pedangnya di depan dadanya. Pemanasan, selesai. Doflamingo memandang Roja dengan aneh. Dan di saat berikutnya, dia merasakan kekuatan yang sangat aneh datang dari dalam Hiru menggunakan Kenbun Soku haki miliknya. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang digunakan untuk api. Doflamingo menduga ini adalah kekuatan buah Roja. Roja lebih kecil satu margin besar dari Doflamingo. Doflamingo ukurannya sekitar 2 kali lipat ukuran Roja, namun tiba-tiba ukurannya berbalik dan sosok Roja menjulang tinggi seperti surga yang memandang Doflamingo. Berpencarlah, Senbon Sakura. Tanpa perasaan apapun, Roja hanya berkata lembut. Setelah suara itu bergema, bilah pedang Hiru tiba-tiba berserakan dan berubah menjadi kelopak bunga sakura yang tak terhitung banyaknya. Apa? Melihat ini Doflamingo merasakan gelombang kewaspadaan. Kemampuan ini, tidak ada dalam informasi apapun yang dia kumpulkan sebelumnya. Pedang Roja seharusnya adalah Hiru, salah satu Sao Wazamono. Pedang ini terlalu keras untuk dihancurkan secara alami. Ini seharusnya menjadi salah satu kemampuan Roja. Kelopak bunga sakura memenuhi langit. Doflamingo tak tampak santai lagi. Ia melambaikan tangannya ke arah jatuhnya kelopak bunga ke arahnya. Aduh, 10 benang melintasi kelopak bunga namun dengan mudah diabaikan oleh kelopak bunga. Haki menyatu dengan benang-benang itu, sehingga ketangguhannya lebih keras dari baja, ditambah dengan fleksibilitas yang dimilikinya, bahkan Getsuga Tenso milik Roja tidak dapat memotongnya. Tapi mereka berhasil melewatinya. Kelopak bunga itu lebih lentur dan tipis dari benangnya, mereka langsung mengabaikannya dan jatuh ke arah Doflamingo. Tidak ada matahari lagi di langit, tetapi ada api. Cahaya api membuat bunga sakura tampak begitu indah, bagaikan sebuah karya seni, berkibar lembut tertiup angin, mereka tampak tidak berbahaya. Namun Doflamingo tetap waspada, hatinya tidak bisa tenang. Apa kemampuan aneh ini? Melihat kelopak bunga itu lewat langsung tanpa menyentuh benangnya, Doflamingo sekali lagi menggunakan jaring laba-laba dan membentuk jaring besar. Jaring ini memang mampu meniadakan Getsuga Tenso, tetapi tidak berguna melawan kelopak-kelopak yang melewatinya secara langsung. Aduh, Doflamingo cepat-cepat mundur namun sialnya, sebuah kelopak bunga mengenai pipinya, sebuah tanda garis dengan darah menetes pun muncul. Brengsek, Doflamingo mengutuk dalam hatinya, bunga sakura yang begitu indah ternyata adalah sebuah bilah terbang. Dalam menghadapi Senbon Sakura, Doflamingo tak berdaya, kemampuan ini dibuat untuk menahan buah iblisnya, benang-benangnya mungkin menahan Getsuga Tenso namun tidak dapat bertahan terhadapnya. Bab 118, Kebangkitan Buah Iblis. Wah, kelopak bunga itu setajam pisau, Doflamingo tidak berani membiarkan kelopak bunga itu menyentuhnya. Ia berusaha menghindari kelopak bunga itu sambil menyerang Roja di saat yang bersamaan. Dia pantas mendapatkan reputasinya. Melihat Doflamingo menyerangnya meski dirinya sendiri sedang diserang, Roja tidak terkejut, namun ia sedikit terkejut dengan bakat Doflamingo. Senbon Sakura memiliki kelemahan. Pertama, karena bilahnya terbelah menjadi banyak kelopak, jadi tidak memiliki kekuatan serangan, namun, dengan Busosoku, kelemahan itu menghilang. Kedua, dengan menggunakan Senbon Sakura, bilah pedangnya akan berubah menjadi kelopak dan hanya gagangnya saja yang tersisa di tangannya, yang membuat tubuhnya tidak berdaya. Jagoan. Namun Roja tidak lambat, dia bisa menggunakan Soru dan Moonwalk untuk menghindari serangan Doflamingo saat menyerang. Kedua sosok itu terus berkelebat, kadang muncul di langit dan kadang muncul di tanah. Bunga sakura yang sebelumnya indah berubah menjadi hitam mengerikan karena haki yang melekat padanya. Jika sebelumnya Doflamingo menekan Roja, maka sekarang situasinya terbalik. Setelah beberapa saat, tubuh Doflamingo dipenuhi beberapa noda darah. Meski dia tidak terluka parah, pakaiannya compang camping. Sialan, dia masih punya kemampuan aneh seperti itu, apa sih buah iblisnya? Doflamingo terus menghindar sementara kelopak bunga terus mengejarnya, bahkan setelah mencoba menghindar, kadang-kadang kelopak bunga masih mengenainya. Meskipun dia mencoba menangkis dengan hakinya, beberapa goresan muncul setiap kali dia menangkis serangan. Sebaliknya, tubuh Roja tidak memiliki noda darah, dan dia masih belum menggunakan bangkai. Dari awal sampai sekarang keadaan makin memburuk, Doflamingo terus ditekan dan tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan kelopak bunga sakura milik Roja. Doflamingo sekarang tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertarungan seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mundur, ekspresinya berubah dingin. Kau benar-benar kuat, meskipun aku tidak tahu kemampuan apa yang kau gunakan, kau menggunakannya dengan sangat baik. Doflamingo terdiam, senyum jahatnya muncul kembali di wajahnya. Tapi kalau kamu pikir hanya dengan kemampuan ini saja kamu bisa menang, maka kamu salah besar. Di dunia ini, ada kemampuan yang jauh lebih hebat dari yang bisa kamu bayangkan. Di sekitar tubuh Doflamingo, kekuatan aneh mulai muncul, menyebar kemana-mana bahkan mencapai markas yang hancur. Kesunyian, tiba-tiba bangunan itu mulai terpelintir dan berubah menjadi benang-benang yang tidak terhitung jumlahnya, dan atas perintah Doflamingo mereka menunjuk ke arah Roja dan menyerangnya. Putih bukit, puluhan ribu benang tersusun bersama dan menyerang Roja. Benang-benang itu begitu besar hingga marinir di seberang pulau melihatnya. Gelombang demi gelombang benang terus menyerang Roja. Kelopak bunga itu melesat ke arah Roja dan melilitnya. Roja melompat menjauh dan menciptakan jarak, dia menatap Doflamingo dan matanya bersinar dengan jejak cahaya. Buah iblis, kebangkitan. Sepertinya kau tahu sesuatu, fufafu-fafu. Doflamingo menjulurkan lidahnya dan menjilati bekas darah di bibirnya, ia memperlihatkan senyum jahatnya saat ia berjalan menuju Roja selangkah demi selangkah sementara bangunan di sekelilingnya berubah menjadi benang-benang yang tak berujung.
Kebangkitan buah iblis. Kebangkitan bukanlah sesuatu yang umum yang bisa dicapai oleh setiap pengguna buah. Begitu seseorang mencapai kebangkitan, buah iblis yang dimilikinya tidak akan terbatas pada tubuhnya lagi, bahkan dapat mengubah lingkungan di sekelilingnya. Itulah yang dilakukan Doflamingo sekarang, ia bisa mengubah bangunan dan tanah di bawahnya menjadi benang. Ledakan, ledakan, ledakan. Bangunan itu terus berubah menjadi benang saat mereka menyerbu ke arah Roja. Jumlah kelopaknya jauh lebih sedikit daripada benang Doflamingo sekarang, ia tidak dapat menghalangi benang tersebut. Jauh di sana, sang marinir memandangi bangunan-bangunan yang berubah tak karuan, karena semuanya hancur. Ini, apa-apaan ini? Apakah ini masih markas kita? Mereka semua terkejut luar biasa, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang mereka lihat. Apakah ini kekuatan Doflamingo? Mengerikan sekali. Dahi Tika dipenuhi keringat dingin, raut muka kecewa, di hadapan ini bahkan seorang laksamana muda bagai semut. Melihat pertunjukan kekuatannya, banyak yang tidak dapat menahan gemetar ketakutan. Sungguh kuat bisakah Tuan Roja keluar hidup-hidup? Jantung semua orang berdetak seperti genderang. Bahkan sebelum markas mereka hancur, mereka melihat api, jadi mereka tahu bahwa Roja masih berjuang, tetapi sekarang mereka merasa putus asa. Bisakah manusia menolak kekuatan semacam ini? Maaf MC kami menggunakan kekuatan Shinigami jadi tidak apa-apa, P. Bab 119, Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Putuskan putih. Doflamingo menaruh tangannya di tanah dan tiba-tiba muncul benang dari tanah yang ingin meraih kaki Roja. Roja tidak panik, melihat benang di bawahnya, dia melompat ke langit, pada saat yang sama kelopak yang tak berujung membentuk gelombang dan menyerang Doflamingo. Putih kemerahan. Menghadapi gelombang kelopak bunga, Doflamingo tidak mundur, satu tangannya masih di tanah, benang-benang yang tak terhitung jumlahnya melilitinya. Kelopak bunga itu memantul setelah mengenai benang di sekitar Doflamingo. Setelah menggunakan kebangkitan, jumlah benang yang dapat dikendalikan Doflamingo meningkat dengan selisih yang besar. Fufafu, trikmu tidak berpengaruh padaku. Doflamingo menunjukkan senyum mengejek penuh kejahatan saat dia berkata, bahkan jika kau bisa menggunakan kemampuanmu itu dengan sangat baik, kesenjangan kekuatan kita sangat besar, hentikan pertarungan yang tidak berarti ini. Sambil berbicara Doflamingo melambaikan tangannya, puluhan ribu benang melingkar ke arah Roja seperti ular piton. Wah, sosok Roja berkedip beberapa kali saat dia mundur, di saat yang sama kelopak bunga sakura menyerbu ke arahnya dan membentuk kembali bilah pedang biru. Kebangkitan buah iblis sangat kuat, selain tubuhnya, dia bahkan bisa membuat lingkungannya berubah menjadi benang. Roja menatap Doflamingo lalu menggelengkan kepalanya. Jika kau mengerti hal ini, maka biarkan aku mengantarmu pergi. Senyum Doflamingo jahat dan dingin, ia mulai berjalan ke arah Roja, benang itu bergerak bersamanya, ia muncul bagaikan seorang raja yang mengatur benang. Ini sangat menyedihkan P. Roja tidak mundur, dia tampak seperti menyerah untuk melawan Doflamingo, namun matanya tidak menunjukkan kepanikan, Doflamingo terus tertawa dengan senyum anehnya. Kamu tidak tahu apa yang menunggumu. Masalahnya adalah, aku tidak ingin menggunakan ini karena terlalu melelahkan. Tidak, maksudku ini menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual, tapi karena kamu menggunakan kebangkitanmu, aku harus menggunakan kartu trufku juga. Wajah Roja berangsur-angsur menjadi tenang, jubah marinirnya yang berkibar karena angin, berhenti. Seolah segala sesuatu di dunia berhenti, tiba-tiba sebuah kekuatan aneh berkumpul di sekitar Roja. Pedang di tangan Roja tiba-tiba terbalik dan dia melepaskannya dengan tiba-tiba. Bankai, suara itu terdengar dari dalam jiwa, Doflamingo tiba-tiba menghentikan langkahnya, ekspresinya berubah karena hatinya merasakan firasat buruk yang tidak dapat dijelaskan. Saat berikutnya, Doflamingo melihat pedang yang dilempar Roja jatuh ke tanah menjadi seperti permukaan air saat menelan pedang itu. Lalu tanah di bawah kaki Roja tampak berubah menjadi kolam besar, tiba-tiba dengan bunyi riak, pedang-pedang besar muncul dari dalam tanah, terus-menerus keluar hingga tingginya melebihi Roja. Senbon Sakura, Kageyoshi, tiba-tiba pedang besar itu runtuh dan berubah menjadi kelopak bunga sakura dan mulai berputar-putar. Kelihatannya sama seperti sebelumnya, tetapi jumlah kelopaknya meningkat sedikitnya 10 kali lipat. Ini tidak mungkin. Doflamingo terkejut, dia tidak dapat menghitung jumlah kelopaknya bahkan dengan Kenbunsoku haki miliknya. Roja juga bisa menggunakan kebangkitan. Doflamingo tidak percaya, tangannya menyentuh tanah dan 10 gelombang benang melesat ke arah Roja. Tetapi kali ini Roja berdiri dengan tenang, dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Bersenandung, kelopak bunga sakura terbang menuju 10 gelombang benang dan bertabrakan. Ledakan, 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 benang yang tak terhitung jumlahnya tersebar setelah benturan, dan 10 gelombang benang itu terhalang. Benang-benang itu kuat, tetapi tidak cukup kuat. Kelopak bunga terus-menerus menghantam benang milik Doflamingo hingga akhirnya semua benang berhamburan kecuali derasnya kelopak bunga. Roja berdiri diam, hanya menatap Doflamingo dengan mata berbinar. Di langit, kelopak yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang dan melesat ke arah Doflamingo. Putih kemerahan. Doflamingo menggunakan pertahanannya tanpa berpikir dua kali, dia bukanlah seorang Yonko, dan dia bukanlah seorang yang abadi. Jika serangan semacam ini menyentuhnya dia akan terluka parah atau bahkan bisa mati. Bumi berubah menjadi benang dan melilit Doflamingo. Namun gelombang kelopak itu mengamuk dan masuk ke dalam perisai. Tiba-tiba berubah menjadi hitam karena Roja menempelkan haki ke dalamnya. Bangkai itu mempunyai banyak sekali kelopak, tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing bagiannya sekuat pedang. Bahkan Doflamingo pun tidak akan sanggup bertahan lama dan pertahanannya akan runtuh. Jagoan, melihat dia tidak dapat bertahan lagi, Doflamingo mundur tetapi kelopak bunga itu bergerak ke arahnya. Kelopak bunganya bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya, Doflamingo hanya bisa melarikan diri sambil menggunakan kemampuannya untuk mempertahankan diri.
Ledakan, ledakan, ledakan. Benang putih menari-nari dengan kelopak bunga sakura, seluruh pangkalan hancur karena konfrontasi ini, bahkan perahu tampak bisa terbalik kapan saja. Bab 120, Kekalahan Doflamingo. Kelopak bunga memenuhi langit, dan bumi berubah menjadi benang-benang. Ini tampak seperti gambaran dari dunia fantasi, sulit dijelaskan, namun sungguh luar biasa indahnya. Saat ini, marinir di seberang pulau tidak terpengaruh oleh pertempuran, mereka masih merasa seperti berada di dalam badai. Mereka melihat derasnya kelopak bunga sakura yang bertabrakan dengan benang-benang itu. Tak seorang pun dapat berbicara, pikiran mereka kosong sesaat. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga beberapa orang tidak tahu harus berkata apa dan terus menonton dengan ekspresi kosong. Roja dan Doflamingo tampaknya menguasai lautan, gelombang terus terbentuk setiap kali terjadi bentrokan di antara keduanya. Saat ini, di tubuh Roja, beberapa noda darah mulai muncul, tetapi dia tidak panik, dia hanya fokus menghancurkan musuhnya. Situasi Doflamingo jauh lebih buruk daripada Roja, darah menetes dari luka di pakaiannya. Sebelum menggunakan kebangkitan, Doflamingo tidak memiliki cara untuk memblokir kelopak Senbon Sakura. Dan setelah terbangun, dia bisa memblokir mereka sampai Roja menggunakan bangkai. Jika Busosoku milik Roja lebih kuat, maka dia pasti sudah dikalahkan sejak lama, dan kini dia hanya bisa bertahan melawan kelopak bunga sakura itu. Tidak mungkin untuk mundur. Roja akan menggunakan Moonwalk untuk mengejarnya, dan jika dia meninggalkan pulau itu, tidak akan ada bangunan apapun dan kebangkitannya akan kehilangan efeknya. Roja mengirimkan hujan kelopak bunga saat dia berada di langit, dan dia sesekali menghindari benang-benang Doflamingo. Cek cek cek. Memotong efek suara. Kelopak bunga itu terus memotong benang sementara Doflamingo mundur dan mencoba melarikan diri. Roja mengerti maksud Doflamingo, dia merasakan kekuatan spiritualnya terkuras saat dia melambaikan tangannya. Senbon Sakura Kageyoshi, Senkei. Tiba-tiba semua kelopak kembali ke Roja dan membuat 4 baris pedang. Melihat Roja berdiri di atas kepalanya, dan pedang terbentuk di sekeliling mereka, Doflamingo mendongak dan berkata dengan muram. Sudah lama tidak ada yang berani mengambil kepalaku. Mokei, de Roja, dasar iblis kecil. Menurutku Doflamingo yang datang untuk Roja kan. Sejak dia kehilangan identitasnya sebagai naga surgawi, tidak pernah ada saat di mana dia terlihat canggung seperti sekarang. Doflamingo menatap Roja, niat membunuh membumbung tinggi saat dia mengangkat tangannya ke arah Roja. Seinaru Kyodan. Doflamingo memanggil 16 benang tebal yang berubah menjadi hitam saat dia menempelkan haki pada benang tersebut dan membidik ke arah Roja. Benang Tuhan. Roja merasakan tekanan datang ke arahnya jadi dia memasang haki ke selusin pedang dari. Tiba-tiba benang dan pedang saling bertabrakan dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya pun berhamburan kemana-mana. Dan di saat berikutnya, terdengarlah suara gemuruh dan gelombang mengerikan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Ombak mencapai sisi lain pulau sambil membawa debu. Para marinir tidak dapat membuka mata mereka. Setelah beberapa waktu, semuanya berangsur-angsur mereda. Para marinir tidak memperhatikan pakaian mereka yang kotor, mereka semua fokus pada reruntuhan untuk melihat hasilnya. Apakah pertarungannya berakhir? Semua orang saling memandang, mereka tidak bisa melihat apapun dari sini, jadi seseorang cukup berani untuk mengambil langkah pertama untuk maju, orang kedua mengikuti dan yang ketiga, mereka semua ingin tahu hasil pertempuran. Sambil berjalan mereka menggenggam pedang mereka erat-erat, markas pertama kini telah hancur total, semua bangunan telah runtuh. Setelah melewati beberapa reruntuhan, beberapa orang berhenti. Pita, tangan seseorang tidak dapat lagi memegang pistolnya dan membiarkannya jatuh ke tanah sambil mengeluarkan suara pita. Semua orang berangsur-angsur berhenti, sambil meletakkan senjata mereka. Tatapan mata semua orang tertuju ke lapangan, pada satu sosok yang masih berdiri, tak seorang pun dapat berbicara karena mereka menatap dengan linglung, di mata mereka tampak rasa hormat dan takut. Di lapangan, hanya Roja yang berdiri sambil memegang hiru di tangannya. Di depannya di tanah, seseorang terbaring tak bergerak. Meskipun pakaian orang itu hampir hancur, Anda masih dapat mengenalinya saat melihatnya. Doflamingo, orang yang akan dikenal sebagai Joker dunia bawah 12 tahun kemudian, orang yang dulunya adalah naga surgawi dikalahkan oleh pemimpin pangkalan pertama di Barat Biru, Monkey, de Roja. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.